secara live melalui channel-channel YouTube diantaranya Mu'alafah Sifana Channel, Ersa Jo Channel, Uti Watimena Channel, Ucok Tebas Ikhlas Dunia Akhirat Channel. Ya, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya tanpa panjang kali lebar kali tinggi ngitung sendiri lama banget. Ya, kita akan langsung saja untuk sesi partisipan. Yang mau bertanya silakan raise hand. Terima kasih. Siapa yang mau bertanya silakan. Ini ada yang mau bertanya. Bene Abraham. Susah, agak-agak susah. Bene Abraham. Ya, silakan Bang Bene Abraham mau bertanya kepada. Bentar, Pak Moderator, ya. Durasinya. Oke. Mau durasinya itu 2. Gimana nih Bang Ray aja putusin coba. Atau nanti silakan di kesepakatan bersama itu. Nggak ada nasinya ya. Berapa? Ke narasumber aja gimana? Ya, narasumber. 5 menit berapa menit aja? Oh, 5 menit. Oke, terima kasih Bang Don. Hah? Ya, 5 menit TikTok untuk bertanya. Silakan Bang Bene digunakan Abraham untuk menjawab dan bertanya aja ya. Iya, betul. Baik. Maaf moderator, ini ada closing atau enggak lagi? Ya, ada abisnya closing statement dari masing-masing narsum. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau mengkritisi. Jelas di Yesaya 43 ayat 11 dijelaskan Anoki Yahweh wa endiba aldemowusya. Jelas tidak ada selain Yahweh juru selamat yang lain. Maka kalau ada juru selamat yang mengaku-ngaku sebagai juru selamat selain Yahweh, maka jelas pasti dia penipu. Jelas itu. Karena tidak pernah Yahweh mengatakan dia datang dalam bentuk wujud manusia yang bisa mati binasa disalib. Bohong besar itu. Tidak ada iman Judaisme yang seperti itu. Terima kasih. Apa tadi? Yesaya berapa Bang? 4:13. 11. Apa kalimat itu? Anoki Yahweh wa eniba'al di Mowusya. Nah, jelas ya. Tidak ada yang mengatakan. Ya. Anoki Yahweh Ayin Bilet Yahswa. Enggak ada Yeshua di situ. Wa eniba'al di Mowusya. Anda jangan bohong. Saya buat enggak ada. Coba tunjukkan screen. Maaf, saya pakai HP ini di jalan. Ya, Anda jangan bohong. Saya juga Anda jangan bohong. Tunjukkan Bang. Tengok ya, saya baca ya. Anoki Yahweh Ayin Bilet Yahswa. Coba apa itu artinya? Mowusya Bang. Enggak ada ya, teman-teman yang teman-teman mungkin moderator. Bentar, moderator bisa bantu saya. Coba buka Biblos di interlinearnya 43. Biasanya 43:11. Oke, itu langsung buka. Langsung ke Bang Ray. Oh, interlinear nggak ngerti, nggak bisa. Emang di situ bisa diucap Momosya, bisa. Tapi itu asal kata Momosya. Nggak ada ya Syah. Itu kan sudah dikasih tahu, akulah penebus dan juru selamat. Cara dia menebusnya juga sudah dikasih tahu. Aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Juru selamatnya itu apa? Kan di dalam Yesaya itu adalah dia memberitahu, bukan cuma di situ, di mana kalimatnya itu dia banyak mengatakan ya, cara dia menebus adalah memberikan manusia sebagai ganti nyawanya. Cara dia menebus adalah menjadi sama seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Cara dia menebus adalah menjadi korban penebus salah. Orang-orang akan menggunting bulunya. Bahkan kejadian di kayu salib itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Soal Anda yang menolak itu urusan Anda, tetapi Yesaya ini dia tidak hanya sedikit ya, dia tidak hanya sedikit mengatakan itu, tetapi dia banyak sekali. Justru Yesaya itu dia adalah Yesaya itu dia lengkap sekali pemberitaan tentang Yesus itu. Jangan mendominasi waktu, kasih kesempatan. Saya minta screen bahasa Ibraninya. Bisa minta tolong di stop screen. Abang ini membaca yang tengahnya. Ada yang bisa apa interlinear ini apa untuk atau saya bisa share screen nggak? Saya bisa share screen nggak? Ya silakan Pak Ginting, share screen Pak Ginting. Silakan. Stop screen. Screen ya, bisa nggak? Mulai sekarang. Bisa waktu 4 menit ya. Ya silakan. Jangan 4 menitnya dulu dong. Iya, ini terhenti nih. Waktu terhenti ya. Ini udah apa deh? Gimana caranya? Saya nggak tahu nih ini.
udah nampak ya? Bisa ya? Sudah. Oke, ini ya. Ya, Ini. tinggal dibuka langsung. Nah, sudah ya. Terbaca nggak? Oke, Yes. udah keluar. Terbaca ya? Ya, lanjut. 3 ayat 11. Tuh, baca ayat yang terakhir itu Yasa. Abang baca Momosia. Asal katanya Yasa, Yesua. Apa itu artinya coba? Silakan. Saya nggak ngerti bahasa Ibrani, Bang, tapi ada di situ Yesua. Manusia kan? Nggak Iya, ada di bawah. situ kata Yeshua. Emangnya Yeshua di situ? Emangnya Yeshua di situ artinya katanya Yesus? Anda jangan bohong, Bung. Nggak ada di situ dikatakan Yesus. Oke, Jangan bohong. ini, bentar. Jangan bukan bohong. Saya tidak akan pernah bohong tentang keyakinan saya. Saya tidak bertakia, Bang. Oke ya. Iya, Yesus itu artinya kan dia yang menyelamatkan. Ya, sebentar, Bu, sebentar, Bu. Iya. Biar saya jelaskan Itu, ya. Mawosia itu artinya savior, penyelamat. Bedanya di mana? Ya. Ya. Coba sebentar Ya, ya. silakan. Saya pernah dengar dari Bang Samuel Syahaan penjelasan ini ya. Yesaya 4:11 ya. Bahwa Yesus itu adalah itu kan bahasa Yunani ya, Yesus. Sebenarnya bahasa aslinya Yesu, tapi karena kurang maskulin ditambah S dia supaya nampak maskulin Yesus. Tapi bahasa aslinya ada Yasua ya. Yasua, makanya orang Arab itu mengatakan Yesua ya kan. Yesua itu terdiri daripada 2 patah kata. Saya nggak ngerti bahasa Ibrani, tapi untuk ini saya paham sekali. Yahsua itu artinya Yahweh Sua. Akulah Tuhan yang menyelamatkan. Menyelamatkan, itu savior. Iya. Savior. Jadinya Yesus itu sebenarnya asal katanya Yahsua. Nanti bisa abang tanya lah orang-orang Ibrani. Artinya Haleluya. Yahweh Sua. Ya, silakan. Mantap. Ya, silakan Pak Ben Abraham, silakan. Ada sanggahannya lagi? Ya, kalau begitu artinya apa? Berdebat, Pak, bukan tanya jawab. Sudah yang lain aja. Saya sudah menjelaskan ya. Jangan kasih itu lagi berdebat dong, debat lagi. Tanya jawab aja, Pak. Paling 2 kali aja udah. Narasumber, Yesua. kondisikan narasumber kondisikan Bu Tiwatimena, biar moderator yang atur. Masih sisa waktu 3 menit. Silakan. Saya sudah ya. Kalau itu aku kasih linearnya di chat. Bisa dibantu sama itu. Enggak, itu kan sudah saya tunjukkan ini loh yang terakhir. Enggak, lihat aja. Tolong diklik, bantu. Jangan gini dia, Bang. Oke ya, saya contoh ya. Ini. Oke. Ini kan sudah jelas ini. Apa ini tulisannya? Nggak ada kata Yeshua di situ. Ya ini Itu Yahsa ini. linearnya. Dari mana? Nggak ada di situ kata Yeshua. Selamat. Yesus kan Yahsua. Nggak ada. Coba Iya, aku minta. Yesus kan bentar, sudah jelas. bentar. Sudah Aku jelas. minta. Aku bisa minta tolong admin untuk klik di itu nggak? Itu interlinearnya sudah saya kasih linknya. Iya, OTW. Coba ditampilkan. Interliner terlalu Oke. panjang itu. Sebentar. Saya keluar ya. Share screen, saya keluar dari share screen. Double hub ya. Ini sudah. Bagaimana? Coba mana? Yes, clear. Ada nggak kata Yeshua? Begini dia, Bang ya. Ada nggak? Turun di bawah dong. Kenapa di situ doang? Turunin ke bawah lagi. Turun ke bawah. Naik ke atas supaya nanti Iya. terbaca bawahnya. Sampai habis dong. Tadi saviornya kenapa dihapus? Ada kata savior itu kan penyelamat. Kenapa, Dik? Itu mau usia itu kalau dalam bahasa Iya, Inggris. savior Ya, itu kan iya. di Inggrisin artinya savior, penyelamat, dialah yang menyelamatkan. Ada nggak kata Yosua. di situ? Ada nggak kata Yosua? Nggak ada. Jadi kenapa pilih saya ada? Ya, Sebentar dulu. Hah? Gini dia, Bang. Jelas kan? Ini yang mana lagi nih? Yang mana lagi nih? Ini Mana? Balde. Coba Bubble Hub, coba buka Bubble Hub. Ini Bubble Hub, Bu. Ini Bubble Hub. Coba itu baca. Itu gimana itu baca? Yesaya 43 ayat 11 coba kita buka ya. Membaca punya saya, interliner Bukan saya. masalah lebih, itu udah jelas, nggak ada. Nah, itu artinya penyelamat tuh kecil tuh gede ini Iya, penyelamat manusia. tuh. Iya, Ya tadi ada mebal ya. Yesua itu kan artinya sebab dialah yang menyelamatkan umatnya. Di dalam Lukas berapa tuh dikasih tahu ketika dia disebut namanya akan disebut Yesus sebab dialah yang akan menyelamatkan. Ini ada tulisan penyelamat. Kamu mau apa dengan kata penyelamat selain aku? Bagaimana sih Tadi kan kamu? Aku bilang hanya ada satu manusia atau penyelamat.
yaitu Yahweh Elohim. Maka kalau Iya, jangan lupa di bawahnya. Kenapa kamu copot ayat di bawahnya? Dan aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu untuk menyelamatkan. Kan dia mengatakan memberikan manusia sebagai sebentar, ganti. saya jelaskan. Dia Gini, comot-comot gini, sebentar ayat ya. nih. Cuma satu Sebentar, doang saya yang dia jelaskan, mau. sebentar. Baca keseluruhannya. Keseluruhannya dia memberikan manusia sebagai Gini. ganti nyawamu. Penyelamat itu menyelamatkan dengan cara menebus. Memberikan manusia sebentar. sebagai ganti nyawa. sebentar ya, Jangan saya jelaskan comot-comot ya. ayat kamu. Bentar ini saya jelaskan ya. Gini, Iya. bentar Bu ya, saya jelaskan ya. Gini kan. Di dalam Matius 5 ayat 17 kan dikatakan ya, bahwa Yesus itu menggenapi kitab para nabi ya. Di dalam kitab para nabi, khususnya Nabi Yesaya dijelaskan bahwa Tuhan itu adalah sang juru selamat. Gitu. Lalu penggenapannya kapan? Dilakukan oleh Yesus. Aku loh sang juru selamat itu penggenapan loh. Bos, Makanya namanya Yahshua. Berilah nama Bos, dia Yesus. dengerin. Jelas di situ satu-satunya manusia itu hanya Yahweh. Maka kalau Ya, ada selain iya. Yahweh yang Yahweh itu gimana sih bentuknya? Gimana sih bentuknya Yahweh itu? lo jangan lebar. Enggak, sebentar. Nggak ada Yahweh. Ini penggenapan. Nggak ada penggenapan. Udah jelas kitabnya. Matius 5 ayat 17. Satu-satunya juru selamat. Saya Matius bilang. 5 ayat 17 abang baca nggak? Kenapa? Coba baca. Baca dong, baca. Coba baca. Baca, ayo share screen coba. Ya coba baca. Enggak, ini ya saya baca ya. Ya coba baca. Biar nanti jelas. Bentar ya, saya baca. Saya buka dulu kitab ya. Nih. Nih, Matius 5 ayat 17 ya, dikatakan di mana ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Lihat ya, kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini salah satu penggenapan yang dilakukan Yesus adalah kitab para nabi. Dan kitab para nabi yang di sini adalah Yesaya 43 ayat 11, di mana Tuhan berfirman dalam kitabnya, akulah juru selamat. Lalu manusia kan bertanya, siapa sih juru selamat itu? Mana sih bentuknya? Lalu Yesus Coba Yesaya 43 ayat 4 coba. Ini di atasnya. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Udah dikasih tahu cara menyelamatkannya. Iya kan, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Udah dikasih tahu. Terus dikasih tahu di ayat 4 bahwasanya Yahweh Elohim itu datang sebagai manusia yang bisa mati. Iya, di dalam Yesaya 53 dikasih tahu dia akan menjadi korban penebus salah. Korban penebus salah bagaikan anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 baca. Masa kamu cuma mau ambil satu kata ini dari sebegitu banyak keterangan, kamu ambil yang kamu mau saja. Yang nggak bisa begitu dong. Bentar, kenapa nggak diterusin aja? Cukup Bang. Apanya? Ya penebus dan juru selamat, penebusnya kan dikasih tahu itu caranya. Sudah cukup waktunya kami berikan. Iya, gimana sih kamu? Aduh, kayak sama aja nih. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya. Dijawab, puas nggak puas itu dia jawaban. Ya, biarkan nanti netizen yang menilai. Oke. Yang untuk bertanya selanjutnya siapa ini? Ada yang mau bertanya? Oh, Mbak Lona Ana. Oh, baik. Terima kasih Mbak Lona Ana. Ya, silakan langsung Mbak Lona Ana untuk pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Sebentar Pak, moderator, biar lebih efektif saya usul gini ya, ketika penanya terdiam maka waktu terhenti gitu. Oh ya. Ya, jadi maksimal bersuaranya 5 menit gitu nantinya. Ya, jadi yang dihitung suaranya aja 5 menit itu ya. Ya, begitu Bang Ray. Oke, makasih. Terima kasih. Timer Karena kita Bang Ray. karena kalau narasumbernya mendominasi panjang ya suaranya, itu penanya kasihan. Ya silakan lanjut. Ya, silakan. Mbak Lona monitor, silakan Mbak Lona. Ya, siap Bang Imrus. Waktu untuk penjawab juga gitu Bang Imrus ya. Jangan nanti waktunya sana di stop sini enggak. Oh ya, kita berusaha adil di sini. Tapi kalau share screen boleh dihentikan waktunya ya atau bagaimana? Ya, betul. Kalau mau lihat ayat. Ya. Oke. Saya mulai tadi dari penyampaian Pak Ginting dan Bu Uti. Yang saya tangkap adalah bahwa kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan sampai ke kerajaan sorga.
Kemudian saya jadi bertanya, pada Matius 7 nomor 21 sampai 23, di sana boleh di-share screen, Bang Rey, mohon bantuannya. Dari 21 aja mungkin itu saya rasa. 20. Iya boleh Pak, dari 21. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Iya, sampai Ya. 23. Oke. Siapa yang perlu jawab ini? Apa pertanyaannya, Bu? Pertanyaan saya Ya, gini. biar saya jawab, Pak. Oke, ayat ini memang sudah sering dibahas ya ketika membahas keselamatan. Kalau memang menerima Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan, yang paling utama ya. Lalu kenapa di sini dengan tegas Yesus mengatakan bahwa akan ada banyak orang yang melayani dalam namanya, percaya, dan mereka menyatakan sebagai hamba Yesus, tapi kemudian kok di sini Yesus tidak mengenal mereka, Pak. Terus bagaimana mereka bisa sampai selamat sampai kerajaan surga, Pak? Itu yang pertama, Pak. Ya, Jadi biar saya ayat jawab ini- boleh Pak, sebentar Pak saya jawab. Ya, nanti saya tambah ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi Alona ya, masalah yang saya lihat dari para mualaf itu mereka tidak mengerti agama sebelumnya, lalu pergi ke tempat yang mereka juga sebetulnya nggak ngerti gitu. Kalau Ibu Alona, Mbak Alona menyatakan seperti ini, jelas sekali Mbak Alona nggak baca di ayatnya yang paling atas. Coba baca dulu yang di atas, bilang apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, ya. Jadi bukan semua orang menyebut aku Tuhan itu adalah nabi-nabi palsu, bukan untuk orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka, ya. Apakah mereka itu nabi palsu atau orang-orang yang betul-betul percaya kepada Yesus? Tetapi Yesus kan sudah mengatakan ya bahwa kehendak Bapa, ya, bukan semua orang mengatakan Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang kita tanya, apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa di dalam Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada Anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Nah, itu kehendak Bapanya. Jadi kehendak Bapa yang sebenarnya adalah kamu atau semua orang yang percaya kepada karya penebusannya itu di kayu salib, mereka akan selamat. Ya, bukan semua orang yang mengaku Tuhan, yaitu nabi-nabi palsu, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah karya tebusannya di kayu salib, ya akan selamat. Inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada Anak, mereka memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena kehendak Bapalah yang pertama-tama mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia, dan hasilnya adalah cara dia untuk menyelamatkan. Tadi kan di Yesaya 53, dia memberikan manusia sebagai ganti nyawanya, ya. Seorang anak akan lahir, yang anak yang disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekar, anak yang, ya silakan Pak Ginting, ya silakan. Oke, terima kasih Bu ya. Saya Mbak jawab sekarang ya. Tadi sebentar Pak Ginting, boleh ini dulu karena agak ini nih. Yang Bu Uti tadi ayat berapa Bu Uti yang kehendak Bapa tadi? Yohanes 6 ayat 40. Saya jawab dulu, bisa nggak? Yohanes 6 ayat 40 41. Iya, boleh Pak, silakan. Ya. Ini ya, saya jelaskan singkat ya. Saya langsung ke masalah inti persoalan pertanyaan aja lah. Matius 7 atau 1 gini Bu ya. Kalau tidak membaca dengan benar, pasti akan salah paham, lalu gagal paham. Oke, saya jelaskan. Coba Ibu perhatikan kalimatnya ini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ibu tahu nggak arti bukan setiap? Bukan setiap itu tidak semuanya gitu. Ada sebagian. Saya paham. Ya. Oke. Jadi kalau ada yang masuk surga karena dia berseru Tuhan kepada Yesus dan melaksanakan kehendak Bapaknya, kira-kira Yesus itu siapa menurut Ibu? Ada orang yang berseru Tuhan kepada Yesus, lalu melakukan kehendak Bapaknya, lalu dia masuk surga. Menurut Ibu Yesus itu Tuhan juga? Itu Tuhan ya. Nah, jadinya poin yang ayat 21 itu jelas menyatakan bahwa untuk masuk surga satu adalah orang yang berseru Tuhan kepada Yesus Kristus, tetapi yang melakukan kehendak Bapaknya. Clear ya? Tapi kemudian pada hari-hari terakhir banyak orang yang berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengatakan banyak mujizatnya. Ingat ya. Jadi ternyata benar, banyak orang yang berseru Tuhan kepada Yesus Kristus mampu melakukan mukjizat. Ini kan aneh.
ada orang yang berseru Tuhan kepada Yesus, lalu dia melakukan mujizat. Lalu Yesus siapa? Sehingga ketika ada orang berseru Tuhan kepadanya bisa melakukan mujizat. Silahkan ibu jawab sendiri. Tetapi pada waktu itulah aku akan berseru serang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku semua kalian pembuat kejahatan. Apa pembuat kejahatan itu? Pembuat kejahatan, kebencian Tuhan kepada manusia itu adalah orang yang mendua hati, atau yang berzina, suam-suam kuku. Dia bertuhan juga pada Yesus, lalu melakukan mujizat, tapi dia menjual seluruh pengetahuan itu untuk memperkaya dirinya, lalu membodoh-bodohi orang. Itulah makanya Yesus murka. Kalau nanti ibu baca di dalam Wahyu 4 ayat berapa itu, Yesus paling tidak suka terhadap orang yang mendua hati, menyembah Yesus Tuhan, melakukan pekerjaan dalam nama Yesus, tapi dalam hatinya senantiasa membuat kejahatan, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Saya rasa itu, Bu. Intinya, siapakah Yesus sehingga ada orang yang berseru kepadanya Tuhan dan melakukan kehendak Bapaknya bisa masuk surga? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Saya mau ke Yohanes 6. Boleh? Ya, Yohanes 6 ayat 40 buka dulu coba. Yohanes 6 ayat 40. 40 41. Ya. Yohanes 6. Jadi di sini sebentar. Itu ayat yang sama, ayat yang setara juga bisa kita temukan di tentang kehendak Bapa maksud saya ya. Juga ada di Yohanes 6 nomor 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu kehendak Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Bu, ini bisa saya bawa ke Yohanes 17 ayat 3. Ya. Karena di sana juga dinyatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu. Dan itu adalah kerajaan sorga kan, hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya dari sini semua Bu yang saya tangkap bahwa memang Yesus adalah utusan yang diutus oleh Allah. Dan menerima Yesus, tetapi yang saya tangkap adalah sebagai utusan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan Dia sebagai Tuhan. Jadi definisi Tuhan yang disampaikan oleh Pak Ginting di situ, tidak semua yang berseru Tuhan Tuhan itu, saya berbeda pendapat di situ karena saya menggunakan yang bahasa Inggris. Jadi sekarang baca dulu ya. Tadi katanya bertanya, kok malah menerangkan ke saya. Ya, baca dulu Yohanes 6 ayat 40. Coba kita baca. Kita baca dulu Yohanes 6 ayat 40. Sebab demikianlah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang memandang Sang Anak serta percaya kepadanya mempunyai hidup yang kekal, dan kuhidupkan kembali pada hari kiamat. Ya, lalu bersungut-sungutlah orang-orang Israel terhadap Isa. Loh, ini jangan ini ayat itu Alkitab Sabda aja. Ini terjemahan siapa ini? Yang atas, Bu. Iya, di atas ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya Lona, kamu harus tahu ya, di dalam Al-Hajj 7 Allah lah satu-satunya yang berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman. Tapi ini kan Yesus mengatakan Dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman, ya kan? Kehendak Bapakku yaitu apa? Setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepada Anak, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Lalu ayat yang ke-41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Ya. Nah, ayat 39-nya coba kita lihat. Coba kita lihat ayat 39-nya. Nah, dia ini ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, supaya supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Nah, kata utusan di sini di dalam Yohanes 17 ayat 3, coba mari kita lihat. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Nah, ayat yang kedua dulu kita lihat, pemberi hidup yang kekal itu siapa? Nah, ya, sama ya seperti kandungannya dengan Yohanes 5 ayat itu tadi ya. Sama seperti engkau Elohim ya, telah memberikan kuasa kepadanya, yaitu Yesus. Ya, telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Yesus memiliki kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, Elohim memberikan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena kehendak Elohim adalah menyelamatkan manusia dengan menebusnya dan memberikan manusia sebagai ganti nyawanya, ya. Lalu inilah hidup yang kekal
itu ya. Untuk siapa? Untuk murid-muridnya, ya kan? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Elohim, ya kan? Dan kata dannya jangan dilupain, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pemberi hidup yang kekal adalah Elohim dan anaknya Elohim, yaitu utusannya. Ini pemberi hidup yang kekal dua-duanya loh, Bu. Bagaimana Anda mengatakan Yesus hanya utusan? Ayat yang kelima, mari kita baca ya. Kita baca ayat yang kelima. Utusannya itu siapa ya? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah ya kan, Yesus ada, permuliakanlah aku padamu. Coba bayangkan, Yesus itu ada pada Bapa. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dia datang sebagai utusan, dia ada dalam diri Bapa itu sendiri. Ini dibilang, mau diapain? Mau diplesetin ayatnya? Silakan plesetin. Gimana? Ya, mau diplesetin apa lagi? Mau diplesetin apa lagi? Ini timer untuk apa, narasumber nggak ada ya, nggak ada batas waktu ya, karena terlalu panjang saya sampai nggak nyampe tadi, nggak menangkap semua. Tapi dari semua yang saya tangkap, beberapa ayat yang Ibu sampaikan di sana semua Yesus adalah utusan. Nah saya mau membawa sekarang untuk siapa Yesus diutus. Di Matius 15 nomor 4 Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Demikian juga 12 para muridnya, Bu. Ya, ada di Matius 10:5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, hanya kepada bangsa Yahudi. Makanya, Bu, di Wahyu 21 nomor 12-14, sorga hanya untuk 12 suku Israel. Di nomor 12, dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama Rasul. Jadi, di mana keselamatan untuk non-Yahudi, Bu? Ya, jadi Alona ini maunya sama ya seperti Muslim, makanya dia kembali ya ikut habitatnya Muslim karena sukanya comot-comot ayat ya. Yesus mengatakan aku diutus hanya bagi domba Israel. Itu kan konteksnya apa? Itu hanyalah untuk mencobai wanita itu, yang memang wanita itu orang Kanaan. Orang Kanaan ini kan adalah, kalau kita baca atau kita lihat latar belakang, orang Kanaan ini pada waktu itu mereka merupakan orang yang kastanya rendah, karena Kanaan ini adalah tanah perjanjian yang diberikan Elohim untuk mereka, ya kan, untuk orang Israel. Dan Yesus berkata begitu hanyalah untuk menguji iman perempuan Kanaan itu, karena pada saat itu orang Israel dengan orang Kanaan itu tidak berteman gitu loh ya. Tetapi ketika Yesus mengatakan aku hanya diutus untuk domba Israel, kan kamu lihat sendiri, akhirnya dia tetap menyembuhkan orang Kanaan itu yang minta anaknya untuk disembuhkan yang kesurupan. Oke, itu konteksnya. Lalu ketika kamu mengatakan Yesus hanya untuk orang Israel, tetapi Yesus mengatakan di tempat yang lain, ada lagi daripadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya bukan hanya dari domba Israel yang harus kutuntun juga. Mereka harus menjadi satu kawanan dengan satu gembala, katanya. Ada lagi selain orang Israel, ada lagi. Dan di dalam Wahyu itu juga ada lagi. Di dalam Wahyu 8 kamu lihat berlaksa-laksa, beribu-ribu, berbangsa-bangsa orang dari suku bahasa. Ya, setelah dikatakan ke-12 suku Israel, lalu yang ayatnya yang lanjutnya dikatakan berlaksa-laksa dari suku, bermacam suku dari berbagai bahasa. Kamu comot-comot ayat yang kamu mau, ya artinya kamu ya sesat sendiri gitu loh ya. Ayat yang itu aku diutus untuk domba Israel itu kan kamu baca dulu deh. Akhirnya dia menyembuhkan nggak wanita itu? Disembuhkan juga. Itu artinya apa? Yang nggak selalu untuk orang Israel, dan dia kan menguji iman perempuan itu sampai perempuan itu mengatakan betul Tuhan, bahkan anjing pun makan dari remah-remah tuannya. Dia merendahkan dirinya betul-betul minta pertolongan dari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya, bahkan dia merendahkan dirinya. Lalu kata Yesus, oh perempuan ya, wahai ibu, besar imanmu, pergilah ya, anakmu sembuh. Itu konteksnya, Bu, hanya untuk menguji iman wanita itu. Dan pada saat itu orang Kanaan itu memang tidak bersahabat dengan orang Israel. Oke? Ya, silakan.
bukan jadi sebentar Ya, nggak ada Seharusnya nggak ada dari timer Mbak Lona. juga, seharusnya ada Bang batasan Emrus, waktu juga untuk saya nambahkan. ini narasumber Saya ya. nambahkan dikit lah. Saya Bukan, nambahkan tadi dikit. saya diemin itu kan karena nunggu tadi Oke, saya oke. sebagai moderator, ya kan Mbak Lona diem saja tidak membantah, ya kan apa di Saya mau nambahkan bagaimana, dikit. silakan. Oh mau nambahkan lagi Pak Gini, silakan Pak Gini. Iya, saya ingin menjawab. Saya hanya ingin langsung ke inti pertanyaan Bu Lona ya. Gak pala menjelaskan tentang teknis-teknis. Begini Bu Lona ya. Ketika Yesus datang ke dunia ini punya tahapan, punya proses, punya program ya. Jadi Yesus memang tidak datang ke seluruh dunia. Makanya dia tidak datang ke Indonesia, tidak datang ke Amerika, karena memang dia katanya hanya untuk bangsa Israel. Artinya dia hanya berkecimpung di situ. Tapi kan itu secara fisikly ya. Secara fisikly memang dia di sana. Tetapi kalau ibu nanti baca ayat-ayat berikutnya di Markus 16 ayat 16, ayat 15, kemudian di Yohanes 28 ayat 19 kan jelas kan bahwa ajarannya itu setelah kebangkitannya dari kematian, maka ajarannya itu Injil itu harus diberitakan kepada segala makhluk, kepada semua bangsa. Memang secara fisikly dia untuk bangsa Israel karena dia dilahirkan oleh bangsa Israel. Ini harus kita pahami. Makanya saya bilang kalau kita salah membaca pasti salah paham, gagal paham gitu loh maksud saya. Oke ya. Itu yang pertama. Kalau nanti masalah yang disampaikan tentang surga ya, tentang kehidupan nanti setelah dunia baru ya, itu kan nggak masalah. Memang yang nanti untuk memimpin pemerintahan di surga itu dari suku Israel. Itu nggak perlu kita pertanyakan. Kalau kita pertanyakan itu nanti akan timbul pertanyaan bangsa Indonesia. Tuhan, kenapa Nabi dari Israel saja? Kenapa tidak ada dari Indonesia, dari Amerika, dari Inggris dan lain sebagainya? Nggak masalah, gitu. Tapi makanya diangkat Bu Uti Watimena tadi, ya oke lah umat Israel nanti sebagai pemimpin karena toh dari dia juga ya nabi-nabi kan, nggak apa-apa. Tetapi kami nanti hidup di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, itulah yang berlaksa-laksa berbangsa-bangsa, paham ya sampai sini ya? Oke, terima kasih. Ya, tapi yang tadi saya bawa ke ini sebenarnya saya jadi bingung. Nggak ada batas waktu untuk narasumber ya, Pak Moderator ya. Jadi ini seperti khusus 5 menitnya untuk penanya aja ya. Jadi nanti dia bebas-bebas nanti narasumber menjawab. Kira-kira kata Bang Ray. Gini Mbak Lona, kalau pengalaman penanya pertama tadi itu disepakati TikTok 5 menit, penanya nggak kebagian waktu. Terlalu panjang dari narasumber gitu. Sekarang dikerjakan maksimal 5 menit gitu. Iya. Kalau saya malah setuju seperti kemarin dengan dengan siapa namanya? Oh, mohon maaf ya, ini masih di-post kan. Dengan Antonius, jadi memang ada 3, 4 atau 4, 6 itu mungkin lebih baik daripada begini kan mereka jadi apa namanya? Nggak apa-apa. Malam ini. Nggak apa-apa. Itu kan nanti netizen udah pada tahu semua itu. Nggak apa-apa, lanjut. Iya. Ya udah. Kalau gitu saya bawa tadi yang Nana Buti bacanya banyak tadi. Yang masih tadi Bu Buti, yang apa namanya? Tapi kan ketika perempuan Samaria itu mendekat ya, perempuan Kanaan itu mendekat, kemudian meminta tolong. Tapi Yesus berkata bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Itu bagaimana Bu? Iya, itu kasta mereka kan. Kasta makanya, mereka, maka pelajari latar belakang budaya. Memang bangsa Kanaan itu kan betul-betul dianggap rendah sekali oleh orang Yahudi pada saat itu. Mereka memang kasta anjing, bukannya Yesus menganjing-anjing kan, memang iya itu mereka disebut kasta seperti itu. Itu kastanya. Makanya Yesus mengingatkan itu. Aku ini orang Israel loh, tetapi wanita itu betul-betul mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Tapi kan intinya kamu melihat dia menolong juga. Itu artinya apakah betul dia hanya untuk orang Israel? Enggak juga kan. Bahkan Yesus mengatakan ya, dagingku, darahku yang akan kuberikan buat dunia. Bahkan Yesus mengatakan ya, ada lagi daripadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bahkan Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa kamu lupa-lupakan ayat itu? Lalu kamu mau ambil ayat yang kamu mau saja. Ya, itu ayatnya, itu konteksnya. Mau terima atau tidak itulah dia ya. Bu, jadi gini, baik terima kasih. Karena memang Tuhan itu Bentar Pak Ginting, Gini satu orang baca dulu membalona, ntar dulu nanti kepanjangan Pak Ginting. Ya kan nanti saya jadi nggak nangkep kalau semuanya. Jujur saya jadi nggak nangkep kalau semuanya di. Sebentar loh. Ibu kan sebuah pertanyaan, saya kan bisa mempertajam jawaban Bu Watimen. Bukan, iya ini kan nggak pernah lari dari persoalannya. Bukan begitu Pak Ginting. Soalnya ini kan kalau Pak Ginting sama Bu Uti itu menjawab itu tidak dihitung waktunya. Jadi iya, ya kan, saya hanya sedikit aja kok, 1 menit aja paling. Oke, itu hak narasumber Pak Moderator, silakan. Oh gitu, baik. Secara konkret Pak Ginting ya. Baik, jelas dan baik, silakan langsung.
Ini sebenarnya ada kadang-kadang perkataan Yesus itu menyindir bangsa Yahudi ya, karena di dalam kehidupan mereka itu ada yang mengkasta-kastakan. Orang Yahudi kan menganggap bangsa di luar Yahudi itu anjing, ya kan? Ada anjing dan pokoknya itulah orang Yahudi itu. Makanya Yesus itu menyindir orang Yahudi, ya kan? Bahwa roti itu seperti yang disebut Bu Watimena, faktanya dia menolong gitu lah. Itu sebenarnya dia menyindir. Yang kalian sebut anjing itu sebenarnya adalah juga manusia. Nanti itu bisa dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul ya. Nanti ketika Paulus nanti Bu Watimena bisa lah, ketika ada turun apa dari apa itu kan, tidak semua orang tidak boleh lagi dinajiskan gitu, apalagi diaram-aramkan. Saya rasa itu. Balona. Baik, aduh, jujur saya nggak nangkep semua penjelasannya karena memang terlalu panjang ya. Jadi malah terkesan tidak efektif gitu untuk diskusi untuk dua TikTok atau dua arah gitu. Tapi Nikmati gini aja Bu, dulu. yang baiklah, ya terima kasih. Mohon maaf ya Pak Moderator. Tapi gini, intinya gini. Setelah saya aduh jadi bawa Islam nih, sebenarnya nggak boleh ya. Tapi gini deh, Buti, setelah saya mempelajari Islam, bahwa sebenarnya semua bangsa itu punya nabi dan rasulnya, Bu, dan mereka lah yang kelak akan ada di bawah itu. Jadi untuk Bani Israel ya, itu memang ada jalannya adalah melalui Yesus gitu. Itu yang saya tangkap, Putih. Kemudian untuk yang tadi, aduh saya nggak sempat nyatet karena terlalu mohon maaf. Jadi gini, jujur, karena kenapa saya tidak bisa menyembah Yesus, Bukti? Kenapa saya tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan? Karena Yesus sendiri yang berkata bahwa dia bukan Tuhan. Kita bawa ke Matius 11 nomor 25, Bukti. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Itu salah satu ayat yang saya tangkap bahwa Yesus berkata bahwa dia bukanlah Tuhan, bukan dia yang Tuhan, tapi Bapa lah yang Tuhan. Kemudian saya tangkap lagi sebentar, saya agak ingat ya. Kita bawa ke ini. Saya ingat ada di, saya lupa ayatnya. Tapi intinya gini, ketika Yesus sedang bicara dengan ke-12 muridnya, Yesus tuh berkata, kalau Yesus bertanya, siapakah aku ini gitu. Kemudian ke-12 muridnya itu tidak ada satupun yang menyatakan, saya lupa ya itu ayatnya berapa, mohon mungkin diingatkan. Tidak ada satupun dari waktunya sudah habis Mbak Lona. Terima kasih terima kasih Mbak Pak Lona Moderator. Iya. Terima kasih Pak Ginting dan Bu Uti. Silakan Pak, silakan Pak. Banyak juga nggak apa-apa. 2 menit aja ya, Pak Moderator. 2 menit. Oh, 2 menit. Oke, tadi Bu Lona mengatakan bahwa dalam Islam banyak nabi, mungkin 124.000 ya. Tapi bagaimana membuktikannya nanti lagi itu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian Ibu Lona mengatakan bahwa Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan." Coba Ibu tunjukkan satu kalimat saja. Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku." Sekarang juga saya mualaf, Bu. Itu kalau nggak ada jangan Ibu asumsikan gitu. Jelaskan saja Pak Ginting. Di mana? Jangan mualaf Pak Ginting. Jangan bertanya. Karena jawab dulu. Gini, tadi Bu Lona kan mengatakan bahwa Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan," ya. Makanya saya minta di mana perkataan Yesus dia berkata aku bukan Tuhan. Nggak ada. Kalimat pertanyaannya, Pak, pertanyaan yang sama juga akan saya minta ya, di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan. Kenapa saya tadi mengatakan Wahyu 1 ayat 8 sebentar, akulah yang tidak maha sekarang. kuasa. Pak, Wahyu 1 sebentar, ayat 8 tidak. nanti Ibu baca Sebentar, ini enggak efektif. Saya jawab dulu yang tadi Pak. Bu, dengar. Ketika lo kan narasumber mohon, makanya silakan pertanyaan jelaskan saja gitu. Tanggapin selama 2 menit narasumber ya. Kan saya bilang ya, coba Ibu tunjukkan. Kan Ibu tadi kan narasinya kan seperti itu. Katanya itu tadi pagi. Ya, sekarang saya dulu. Udah, sekarang saya ringkas aja. Ini saya ringkas aja ya. Ringkas ya. Enggak, sebentar Mbak Lona, saya ringkas aja ya. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Yesus nggak mengatakan Bapa itu Tuhannya. Bapa itu adalah satu dengan dirinya. Kenapa Ibu nggak tahu ya?
Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi, dan aku dan Bapa adalah satu. Alona, kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14, kalau kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa, kata Yesus, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan itu sendiri, ya. Yesus menunjukkan pekerjaan atau mujizat kuasa ilahi itu dipertontonkan di muka bumi ini, ya, dipertontonkan di orang banyak, ya. Lalu ibu mengatakan, ya, lalu Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan dengan menyebut dirinya anak Allah. Yesus itu memang datang Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu memang datang untuk mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, bukan untuk minta disembah sujud, gitu loh, ya. Itu harus kamu tahu, karena dia harus menjalankan perintah Bapaknya, karena Bapaknya ingin menyelamatkan manusia dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu, ya. Jadi kamu harus baca sendiri, ya. Yesus tidak pernah menyebut Allah itu Tuhannya, tidak pernah. Yesus menyebut Allah itu Bapaknya. Bapa dari mana dia berasal, kamu harus tahu itu, ya. Lalu apa lagi? Oke, baik. Habis waktu saya. Terima kasih, cukup sudah. Ya, ini kita akan closing. Kita akan closing, Bang. Ya, udah cukup ya kan, karena dari gerbang Kristen juga tidak ada bertanya, nanti kan kita nggak ada adilnya di mana, ya kan. Yang bertanya dari semuanya Islam, gak enak juga nanti, ya, kata netizen, ya. Kan kira-kira begitu bunyinya. Oke, untuk closing statement pertama ini saya berikan kesempatan kepada, ya, Pak Ginting atau Ibu Uti Watimena, silakan 5 menit. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ginting, silakan. Oke, terima kasih tentang konsep keselamatan ini. Jadi benar, ya. Untuk surga berdasarkan pemahaman umat muslim tadi, berdasarkan diskusi, jumlahnya pastilah sedikit, karena manusia akan dipenuhkan di dalam neraka jahanam, ya. Itu surga pasti sedikit. Berdasarkan penyampaian Bang Imrus tadi, masuk surga bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya saya bisa menyimpulkan bahwa opening statement daripada Bang Don dan Bu Rahma terbantahkan, ya, karena opening statement mereka tadi mengatakan keselamatan itu adalah berdasarkan amal dan perbuatan, gitu. Beda dengan kekristenan, keselamatan itu memang kasih karunia, gitu. Oleh karena itu setiap manusia untuk mempertahankan kasih karunia itu harus melakukan hal-hal yang baik, gitu. Dan apabila dia terjatuh, dia hanya segera melakukan pertobatan. Saya rasa konsep keselamatan Kristen sangat jelas, ya, siapa yang menyelamatkan dan apa yang menyelamatkan. Terima kasih, saya rasa itu. Lanjut, Bu. Ya, jadi kesimpulannya, closing statement, saya mau memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, jika dibandingkan dengan jaminan keselamatan di dalam kekristenan, itu bagaikan bumi dengan langit, ya. Dari awal sampai akhir saya melihat ada dua kontradiksi antara Ibu Rahma dengan Pak Don. Ibu Rahma mengatakan bahwa orang mendatangi neraka, dia akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Lalu Pak Don mengatakan orang mendatangi neraka, lalu dia akan diselamatkan. Pertanyaan saya tidak dijawab. Apakah Allah tidak tahu apakah dia itu orang beramal atau tidak, sehingga semua dari kalian harus mendatangi neraka? Karena apa? Karena ternyata yang kita ambil dari kesimpulan tadi adalah neraka itu hanyalah tempat pencucian dosa. Setelah dosa-dosanya dicuci, dihapuskan, tinggallah keimanan, kata muslim-muslim, ya, mereka boleh pergi ke sorga. Tetapi Alkitab mencatat, dan di mana kitab manapun tidak pernah ada yang mencatat ada orang, ya, penduduk sorga didatangi oleh penduduk neraka dalam keadaan gosong, gitu. Karena apa? Karena perbedaan antara neraka dan sorga itu tidak bisa diselami. Alkitab mencatat ketika orang sudah di neraka atau di sorga, itu adalah final, bukan tempat pencucian. Dan saya juga baca di dalam itu, ya, hadis, ya, dikatakan bahwa wanita-wanita bidadari, 70 bidadari itu didatangkan dari neraka. Nah, jadi ini adanya artinya bahwa neraka dan sorga itu orang bisa bolak-balik, dan ini sama sekali tidak sesuai dengan konsep atau kredibilitas dari Tuhan yang benar, ya. Karena Tuhan yang benar itu menciptakan sorga dan neraka tidak seperti itu, ya. Lalu ada lagi, ya, dalam Ibu Rahma mengatakan bahwa, apalagi banyak sekali tadi, ya, mengutip ayat Alkitab mengatakan bahwa, apalagi, ya, banyak sekali, ya.
ya bermiliar-miliar orang, banyak mualaf. Nah, saya sudah kasih tahu ya, kuantitas bukanlah kualitas, kualitas bukanlah penentu kuantitas ya. Banyaknya orang datang berbondong-bondong mengikuti satu agama itu bukan indikasi kebenaran. Kebenaran yang sejati bisa dianalisa, bisa didialogkan, bisa berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan fakta-fakta. Dan kita sekarang ini sudah dibuka ya, waktu kita adalah kita telah mempunyai sistem internet yang luar biasa di mana kebenaran itu sudah diungkapkan. Jadi kita tinggal memilih sekarang ini sebetulnya. Ya, lalu dikatakan kenapa ya Allah lah yang menghendaki ya supaya manusia selamat. Tetapi kenapa Yesus yang dipuja-puja gitu kan? Nah, masalahnya kenapa Yesus yang kita harus datang kepada Yesus karena apa? Karena keselamatan itu telah dikehendaki oleh Elohim, lalu dengan cara menyelamatkan umatnya itu dengan cara mengutus anaknya. Jadi di dalam diri anaknya itulah pokok keselamatan. Bahkan Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain daripada nama Dia yang olehnya kita memperoleh keselamatan, yaitu nama Yesus. Yesuslah satu-satunya pemberi keselamatan. Di dalam Yohanes 10 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dan ini korelasinya dengan Yohanes 17 ayat 3. Pemberi keselamatan itu adalah berasal dari Bapa dan dijuantahkan kepada Yesus Kristus, dan artinya Yesuslah pemberi keselamatan itu. Sebagai utusan, Dia pemberi keselamatan. Karena apa? Karena Dia itu utusan yang datang dan berasal daripada Bapa. Alkitab mencatat, Rasul Yohanes mencatat di dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang telah menjadi manusia. Ketika menjadi manusia ya Dia disebut utusan, Dia disebut nabi, Dia disebut anak manusia gitu ya. Oke, itu dia. Ya. Oke, baik. Kami baik, dengan Ibu Watimena mengucapkan mohon maaf. Iya, terima kasih Pak Ginting. Mohon maaf. Ya. Nanti Pak. Nanti ada. Ya. Iya, baik. Ya. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah dengar closing statement dari Gerbang Kristus dari kita terkasih Pak